Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wal ali. Amma ba'du. Melanjutkan kajian kita kitab Risalatul Muawanah tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu li sidqin niyyah alla yakdibuha al-amal. Faman yatlubu al-ilma mathalan wa yaz'umu anna niyatahu fi tahsilihi ay ya'mala wa yu'allim fa in lam yaf'al dhalik inda tamakkun minhu fa niyatuhu ghairu shadiqah. Beliau kemarin kita sudah bahas tentang niat bahwa niat adalah asas fondasi dari segala amal. Ya, kalau misalkan niatnya baik, insyaallah baik semuanya. Di sini beliau mengatakan dan disyaratkan ketulusan niat. Ya, kata beliau dan disyaratkan untuk ketulusan niat yaitu tidak amalnya nggak boleh bohong nantinya. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ada seseorang yang mencari ilmu. Contohnya ada seseorang yang mencari ilmu, dia niat aneh mau mencari ilmu. Ya, ketika ana dapat, ana mau ngamalin ilmu dan mau mengajarkan. Dia niat belajar seperti itu, untuk mengamalkan ilmunya, untuk mengajarkannya. Fa illam yaf'al dzalik inda tamakkun minhu fa niyatuhu ghairu shadiqah. Kata beliau, ketika dia punya ilmu kemudian dia tidak mengamalkan ilmunya tidak diajarkan, maka niatnya nggak tulus, nggak jujur, nggak sesuai. Niatnya begini, ketika dapat ternyata nggak begitu. Berarti ini niatnya nggak tulus, kita bilang. Contohnya juga wakaman yatlubu dunya wa yazumannahu innama yatlubuha li ajli istighna 'anil nas wa tasadduq 'alal muhtajin wa silatil aqrabin fa illam yaf'al dzalik indal qudrah 'alaih fala athara li niyati. Begitu juga misalkan ada seseorang yang mencari dunia, niat dia kalau misal aneh niat cari dunia biar anak nggak butuh sama orang, anak niatnya di dunia biar anak bisa sedekah sama orang-orang yang butuh, anak niat cari dunia biar anak bisa nyambung silaturahmi, anak niat banyak niatnya. Tapi ketika itu semua diberikan oleh Allah, ya duit bisa buat sedekah, cuman dia nggak sedekah, maka niatnya nggak tulus. Fala athara li niyati, maka nggak ada pengaruhnya sama sekali untuk niatnya itu, karena niatnya bohong, ibaratnya begitu. Wan niyatu la tu'athir fil ma'asi say'an kama anna tathhira la athara lahu fi najisil ain. Begitu juga niat baik itu nggak ada pengaruh sama sekali di hal-hal yang maksiat. Ada suatu maksiat niat dia baik, itu nggak ada pengaruhnya, tetap dosa tetap. Seperti apa kata beliau? Anna tathhir la athara lahu fi najisil ain. Mensucikan najis ain, ya itu nggak bisa. Misalkan kotoran, kita mau suci, ada kotoran apa tuh namanya, kambing mungkin, ya itu ya emang udah najis. Kecuali ada satu tempat yang terkena najis namanya, itu bisa disucikan. Ini emang dasarnya najis, mau disuciin berapa kali pun ya nggak bisa suci. Gitu. Faman wafaqa insanan ala ghibati muslimin wa da'a annahu yaqsud bidzalika
idkhala surur ala qalbih fahuwa ahadul muktabin, kata beliau. Contohnya bagaimana sih? Pekerjaan maksiat niatnya baik. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ada orang-orang lagi gibah. Ya. Gibah orang-orang. Akhirnya dia ngumpul. Ya kan? Yang namanya majelis kan senang tuh biasa ngomongin orang. Ana nih ngomongin orang biar orang-orang pada terhibur, biar senang semua. Maka niat dia seperti itu percuma. Ya, padahal idkhalus surur itu kan bagus niatnya. Idkhalus surur menyenangkan hati orang itu niatnya bagus. Tapi dipakai caranya dengan gibah, tetap nggak bisa, tetap dia berdosa, tetap dia termasuk orang-orang yang gibah. Dosanya besar jelas gibah. Contohnya lagi kata beliau, wa man sakara anil amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar wa da'anahu nawa bisukuti tawaki an kasri qalbil mubashir fahuwa syariku fil ithim. Begitu juga kalau misalkan nahi mungkar, ada orang mabuk-mabuk misalkan di tengah jalan, ya kan? Dia mau negor, aduh anak gak enak nih kalau misalkan negor. Ntar dia marah lagi sama anak, ntar hati dia hancur lagi, misalkan seperti itu. Nggak ada alasan, ya ente dapat dosanya juga karena ente itu dengan maksiatnya dia. Wa idza ta'allaqat an-niyyah al-khabithah bil amal at-thayyib afsadathu wa sayyaratu khabithan. Dan jika niat yang jelek digantungkan dengan perbuatan bagus, kata beliau, maka niat jelek tersebut merusak perbuatan baik tersebut. Sehingga perbuatan baik nggak jadi bagus akhirnya, malah jadi jelek. Itulah haddad. Kaman ya'mal as-salihat wa yanwi bidzalika tahsilal mal wal jah. Sebagaimana kata beliau ada seorang yang beramal soleh, niatnya apa? Niatnya untuk duit, niatnya untuk kedudukan. Ya, maka niatnya tersebut itu jadi jelek amalannya. Orang misalkan sholat misalkan, ya kan? Sholat, ya niat dia sholat biar dipuji misalkan, biar dihormatin. Sholat bagus, baik, sholat sunnah baik, tapi karena niat dia jelek, maka jadi jelek juga tuh. Jadi gak bagus ibadah yang dimasuki oleh niat-niat yang buruk. Fajtahid ya akhi an takuna niyatuka fi ta'atik maksuratan ala ibtigha'i wajhillahi ta'ala. Maka bersungguh-sungguhlah, kata beliau, hendaknya niat kamu di dalam taatmu itu cuma satu doang niatnya. Apa kata beliau? Mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beramal ibadah niatnya satu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau niat apapun, semua ibadah niatnya satu, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, wanwi bima tata'atahu minal mubahat al-isti'anah ala ta'atillah. Kata beliau, ya kalau misalkan hal yang yang beribadah, hal-hal ibadah, jelas kita kalau misalkan niat kita bagus, ya kan, niat kita bagus terus ibadah jelas bagus. Nah, tapi kalau misalkan hal-hal yang mubah, kata beliau, dianjurkan ketika kita melakukan hal-hal yang mubah, maka di situ dianjurkan untuk niatnya satu. Apa kata beliau? Al-isti'anah ala taatillah. Ya, membantu, minta bantuan, minta pertolongan agar dengan melakukan hal mubah tersebut bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita sudah contohkan kemarin. Ya, artinya jadi kalau misalkan dia melakukan sesuatu yang mubah, dia niat al-isti'anah ala ta'atillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.